Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi yang terhormat Bapak Ma'rifat Putra Koto. Selanjutnya yang saya banggakan teman-teman saya yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya dengan nama Muhammad Ananda Iksan, dan di sebelah saya Maulana Ja'far Shodiq, dan di sebelahnya Maulana Ja'far Shodiq itu ada Andika Putra, di sebelahnya Andika Putra itu ada Devkri Selma. Kami di sini datang dari kelompok 4 tugas aspek hukum dalam ekonomi, yang mana kami di sini akan mengupas tuntas mengenai perseroan terbatas, mengenai apa sih itu perseroan terbatas atau PT. Nah, di sini kami akan mengupas tuntas apa itu perseroan terbatas dan apa-apa saja yang ada di dalam perseroan terbatas itu. Baik, saya akan bertanya kepada teman-teman saya yang di samping saya. Apa sih yang dimaksud teman-teman dari perseroan terbatas itu? Jadi sebenarnya perseroan terbatas atau disingkat PT itu adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian banyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya mengenai tata cara pendirian PT itu bagaimana sih, Maulana? Tata cara pendirian PT ini memang agak rumit ya. Yang pertama pertamanya harus pengajuan nama perseroan terbatas tersebut. Jadi kita harus mengajukan melalui notaris, kemudian kita melampirkan formulir asli atau surat kuasa dari PT kita, kemudian melampirkan fotokopi KTP, kemudian termasuk KK sebagai dari pendiri PT tersebut. Yang kedua, pembuatan akta PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Terus yang ketiga adalah pembuatan SKDP. SKDP itu apa sih? SKDP itu adalah surat keterangan domisili perusahaan. Hal ini diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Anda berada. Kemudian yang keempat adalah pembuatan NPWP. Pemohon pendaftaran NPWP diajukan kepada kantor pelayan pajak sesuai dengan keberadaan PT persyaratan PT tersebut. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi direktur, fotokopi KTP direktur, ataupun paspor bagi WNA. Kemudian yang kelima adalah pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham lagi untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas. Kemudian yang keenam adalah mengajukan SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah mengajukan tanda daftar perusahaan atau yang disebut dengan TDP. Permohonan ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan atau Koperasi Mikro Kecil. Yang kedelapan adalah atau yang terakhir, Berita Acara Negara Republik Indonesia atau disingkat BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI. Dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Oh, baik. Begitu ya, Maulana. Lanjut,
saya akan bertanya mengenai anggaran dasar. Kan di dalam PT itu kan pasti ada yang namanya anggaran. Terus apa saja sih yang dicantumkan dalam anggaran dasar PT itu dan bagaimana perubahan anggaran dasar itu? Ya, anggaran dasar ini merupakan salah satu bagian dari akta pendirian yang dibuat ketika para pemegang saham mendirikan PT. Kemudian apa yang dicantumkan tuh yang pertama tuh ada nama dan domisili pemiliknya. Kemudian jangka waktu berdiri perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, modal, saham, direksi, komisaris dan RUPS, penggunaan laba dan pembagian dividen, dan yang terakhir adalah perubahan anggaran dasar. Kemudian apa sih yang termasuk dalam perubahan anggaran dasar? Yang pertama tuh ada nama atau kedudukan perseroan, nama dari perseroan kita. Yang kedua adalah jangka waktu berdirinya perseroan. Jadi mau berapa lama perseroan kita ini berdiri. Kemudian jumlah modal dasar. Modal awal yang kita tetapkan itu berapa. Kemudian pengurangan modal disetor. Yang selanjutnya maksud dan tujuan bidang usaha perseroan. Jadi bidang usaha yang dibuat oleh PT ini apa menjurus ke bidang mana. Kemudian yang terakhir adalah status perseroan yang apabila statusnya tertutup menjadi terbuka ataupun sebaliknya. Oke, baik, terima kasih Maulana. Saya akan bertanya lagi kepada saudara Andika seperti itu kira-kira. Pertanyaannya apa saja sih tugas dan wewenang serta tanggung jawab organ-organ PT itu? Kan di dalam PT itu ada yang namanya organ-organ. Ya. Bila adapun untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab organ-organ PT ialah pertama yaitu tugas sesuai dengan pasal 100 UU PT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UU PT, yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan. Dan yang ketiga yaitu memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan. Kemudian wewenangnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut, yaitu salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PT dan anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan dalam UU PT. Anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan dapat diwakili oleh anggotanya. Kemudian tanggung jawab organ-organ PT, yaitu rapat pemegang saham RUPS. Menurut pasal 3 ayat 1 UU PT pemegang saham, perseroan terbatas atau perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian. Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Yang kedua, direksi. Menurut pasal 1 ayat 5 UU PT, direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Kepengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direksi juga dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, komisaris. Menurut pasal 1 ayat 6 UU PT, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Selain itu, Dewan Komisaris bertugas memberi nasihat kepada direksi terkait pengurusan PT. Tugas Dewan Komisaris tidak boleh bertentangan dengan UU PT dan anggaran dasar PT. Baik Andika, terima kasih. Saya akan bertanya lagi mengenai struktur pemodalan PT. Strukturnya itu apa saja sih? Struktur pemodalan PT itu apa aja sih? Bella, untuk struktur
modal perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, kemudian modal ditempatkan dan modal disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai kan ada istilah namanya penggabungan, peleburan, pengambilalian serta pemisahan perusahaan perseroan terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan penggabungan itu? Peleburan juga, pengambilan alihan serta pemisahan itu. Baiklah, soalnya itu apa yang dimaksud dengan penggabungan atau merger perusahaan? Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Kemudian, apa yang dimaksud dengan peleburan? Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan pengambil alihan perusahaan. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sebagian besar saham meliputi lebih dari 50% maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Bagi perseroan yang akan diambil alih, maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan, termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan tersebut, termasuk saham yang telah dikembali sebagai pembayaran atau imbalan. Perseroan yang akan mengambil alih memberikan kepada pemegang saham perseroan yang diambil alih berupa uang atau bukan yang terdiri dari benda atau kekayaan lainnya, saham yang telah dikeluarkan atau saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan yang mengambil alih atau atas perseroan lain. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Andika. Saya akan mau bertanya dengan saudara Devki mengenai laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen. Itu apa saja sih laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen perseroan terbatas itu? Ini saya akan membahas tentang beberapa laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen. Pengaturan mengenai laporan tahunan perseroan terbatas diatur pada bab 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau UPT. Di situ ada nama direksi. Direksi bertugas membuat laporan tahunan perseroan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah, dan setelah itu baru disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Tentang waktu penyampaian laporan itu paling lambat sekitar 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 UPT, berdasarkan pasal itu ayat 2 UPT, laporan tahunan harus memuat yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, laporan mengenai kegiatan perseroan. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun baku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dengan komisaris selama tahun baku yang baru lampau. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tinjauan bagi anggota direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun baru yang lampau berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak. Nah, di situ juga ada namanya dokumen perusahaan atau PT atau perseroan terbatas, terdiri dari dua. Yang pertama dokumen keuangan dan yang kedua adalah dokumen lainnya. Dokumen keuangan itu terdiri dari satu, catatan, yang mana
terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dan apabila peraturan perundang-undang yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan dibuat paling lambat 6 bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, bukti pembukuan yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Dan yang ketiga, data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Sedangkan yang kedua itu ada namanya dokumen lainnya. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangannya. Jangka waktu penyimpanan dokumen ini ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Dalam rangka kemajuan teknologi, maka dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dan dokumen yang dimuat di dalamnya tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah. Sekian. Oke, baik, terima kasih Devkri. Pertanyaan selanjutnya itu, setiap perusahaan itu pasti menimbulkan yang namanya impact atau eksternalitas. Baik, saya akan bertanya, apakah tanggung jawab dari perusahaan terbatas itu diatur oleh undang-undang tanggung jawab CSR atau Corporate Social Responsibility? Coba dijelaskan. Oke, ya, tanggung jawab CSR, perseroan terbatas. Regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas. Pada pasal 2 dan 3 PP tersebut disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Adapun kewajiban dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Nah, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. Berdasarkan pasal 4 PP tersebut, CSR dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti besaran dana CSR tidak spesifik sesuai kebijakan perusahaan. Kendati begitu, biaya CSR tetap wajib dikeluarkan, diperhitungkan, dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajarannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan bertanya mengenai berakhirnya PT. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu ada beberapa alasan yang mengakibatkan berakhirnya perseroan terbatas itu. Coba tolong dijelaskan bagaimana sih berakhirnya perusahaan terbatas itu? Oke. Berakhirnya perusahaan terbatas itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UPT. Berakhirnya perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga, berakhirnya PT. 1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT berakhirnya perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, dengan dicabutnya kepahilitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepahilitan. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagai diatur dalam Undang-Undang tentang Kepahilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh direksi dengan komisaris atau pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau paling sedikit dihadiri oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal pembubaran perseroan ini terjadi berdasarkan keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepahilitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjukkan likuidator, maka direksi bertindak selanjutnya likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dan juga perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi. Dan jika ternyata anggota direksi, dewan komisaris dan perseroan melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung jawab enteng. Nah, di sini itu ada nama pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan 1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Yang ketiga, permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat pertama, nama dan alamat likuidator, yang kedua, tata cara pengajuan tagihan, dan ketiga, jangka waktu pengajuan tagihan. Nah, selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan pasal 127 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidator dan mempertanggungjawabkan likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibatnya, dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama perseroan tersebut. Oke, baik, terima kasih Devkri. Mungkin pembicaraan kita mengenai berakhirnya PT itu akan menutup diskusi kita pada kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya untuk menjawab semua pertanyaan mengenai perseroan terbatas ini. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.